Materi bab 2 yaitu stack ataupun tumpukan ya. Oke, jadi stack atau tumpukan. Jadi se- seperti namanya tumpukan ya, kayak Anda bisa membayangkan kalau Anda menumpuk buku gitu ya, menumpuk buku itu misalkan ya, atau menumpuk apa ya, eh, karung beras misalkan gitu ya, karung yang berisi beras gitu ya kan gitu. Maka tentunya dalam menambahkan eh, tumpukan, menambahkan objek yang sama ya di tumpukan itu kan tentunya di ujung ya, di ujung. Begitu pula kalau mengambil ya, mengambil di paling bawah susah sekali, mengambil di tengah juga demikian gitu ya. Jadi kalau mengambilnya pun ujung di ujung di ujung paling, pokoknya paling belakang ya, paling belakang di mana posisi di mana elemen terakhir itu masuk ke tumpukan. Di situ ya, di situ adalah posisi di mana kita bisa menambahkan ataupun mengambil. Oke, suara saya kurang bagus. Bentar ya. Oke, jadi ini gambaran ini tumpukan kosong nggak ada objeknya gitu. Lalu ini misalkan tumpukan berisi 3 elemen, katakanlah namanya variabel A, B, dan C. Nah, jadi ini tentunya mm, apa dari ketiga variabel A, B, dan C itu yang masuk pertama kali adalah A, lalu baru disusul B, yang terakhir baru C, gitu ya. Lalu kalau kita mengambil elemen dari tumpukan ini, maka tentunya yang bisa diambil terlebih dahulu adalah C, selanjutnya B, terakhir A. Gitu. Ini gambarannya yang tadi sudah saya katakan ya. Jadi elemen yang terambil pertama kali adalah yang paling atas ditumbuhkan itu berarti C dalam hal ini, berikutnya adalah B, terakhir adalah A gitu ya. Jadi tumpukan di sini mengikuti sifat LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir kali masuk, yang pertama kali untuk bisa dikeluarkan gitu. Lalu pada stack ataupun tumpukan itu ada 2 operasi dasar, yaitu operasi untuk memasukkan atau menambah, masukkan elemen ke dalam suatu tumpukan, ya ke dalam suatu tumpukan, ataupun sebaliknya mengambil elemen dari suatu tumpukan. Nah, operasi dasar itu adalah push sama pop. Jadi push ini adalah operasi untuk memasukkan data ke dalam suatu tumpukan, misalkan nama tumpukannya itu T, kan ya, singkat T, begitu. Lalu kita mau masukkan elemen D, misalkan, nah, ya ini perintahnya seperti itu. Lalu kalau pop, kalau pop, yaitu mengambil elemen dari tumpukan, kita tahu bahwa elemen yang bisa diambil dari tumpukan itu adalah elemen yang terakhir, maka dengan tanpa menyebut elemennya pun otomatis perintah pop ini akan mengambil elemen yang terakhir otomatis. Ya, jadi di sini eh, perintahnya ya perintah pop dari nama tumpukannya. Jadi elemennya nggak usah disebutkan, maka otomatis yang terambil adalah elemen yang terakhir masuk, ya, yang terakhir masuk. Lah ini oh, apa namanya, barisan perintah lah ya, barisan perintah yang di apa namanya, dikerjakan secara atau dilaksanakan secara sekuensial begitu, tidak paralel, seri ya. Jadi itu, jadi misalkan ini push T
T Paris. Jadi kita mau memasukkan ke tumpukan T data atau elemen namanya Paris. Perintah berikutnya adalah push lagi ke tumpukan yang sama Roma. Berarti hasilnya ya seperti ini, gitu ya. Lalu misalkan dilanjutkan perintah pop, pop T, maka otomatis yang terambil adalah elemen yang terakhir masuk, berarti Roma diambil, tinggal Paris, gitu kan. Tinggal Paris, akan push lagi ke tumpukan yang sama, London, begitu, maka otomatis ditambah London, berarti Paris, terus gitu kan. Terus selanjutnya dilanjutkan lagi, perintah push lagi pada tumpukan yang sama, Ghana, berarti seperti ini. Nah gitu ya, nah, gitu aja. Lalu ini dilanjutkan lagi, jadi perintah yang tadi dilanjutkan lagi perintah ini, jadi push lagi pada tumpukan yang sama, data Roma, maka Roma masuk, lalu dimasukkan lagi, push lagi pada tumpukan yang sama, data Vienna, maka Vienna masuk, gitu ya. Berikutnya adalah ini pop 3 kali, pop, 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 maka yang keluar adalah pertama Vienna, lalu Roma, lalu Ghana, berarti tinggal Paris sama London, lalu dimasukkan lagi sini push Swiss, berarti Paris, London, Swiss. Nah, seperti itu ya. Nah, tumpukan itu aplikasinya banyak. Jadi penggunaan tumpukan di dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya itu cukup banyak. Di sini beberapa penerapan tumpukan. Yang pertama adalah membalik string, ya. Membalik string. String itu apa? String itu adalah kumpulan karakter. Kumpulan karakter itu yang namanya string, ya. Jadi misalkan string asli. Jadi string aslinya misalkan ini, ya. String asli misalkan ini kasur. Jadi ada 5 karakter atau ada 5 karakter, ya, KASUR, 5 huruf dalam hal ini. Berarti yang pertama kali masuk adalah K, terus A, terus S, terus U, terus R, gitu ya. Nah, gitu kan. Lalu bagaimana biar string itu terbalik urutannya? Maka yang sudah dimasukkan ke dalam stack tadi itu selanjutnya diambil sampai habis, ya, diambil sampai kosong. Nah, lalu di dalam mengambil itu urutan urutan karakter yang diambil itu ditaruh dari kiri ke kanan. Jadi pertama kali diambil berarti R, taruh paling kiri, lalu U di kanannya, lalu S di kanannya U, lalu A di kanannya S, lalu K di kanannya A, yang terakhir, karakter yang terakhir. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya, ya. Kalau kita amati ternyata ini adalah hasil pembalikan string kasur. Ini hasilnya ini. Jadi string kasur dibalik menjadi rusak. Lihat caranya bagaimana? Yaitu string aslinya tadi dimasukkan ke dalam stack, lalu selanjutnya setelah selesai penginputan sejumlah karakter dari string asli, selanjutnya diambil karakter itu, otomatis ambilnya dari paling akhir, ya. Ambilnya secara sekuensial,
lalu penempatannya atau menyusun karakternya dari paling kiri dan seterusnya ke kanan, ke kanan, ke kanan, gitu ya, sampai ditumpukan itu karakternya habis, sampai kosong tumpukannya. Nah, otomatis hasilnya itu adalah hasil string yang dibalik, ya, string yang dibalik dari string aslinya, ya. Jadi dari string asli dibalik itu hasilnya adalah itu dari apa tadi, pengambilan karakter semua karakter di stack tadi ya, itu membalik string. Nah, ini contohnya adalah stringnya cuma satu huruf ke satu kata katanya ya, satu kata ya, satu kata. Nah nanti nah ini sudah mau masuk tugas satu ya, tugas satu kelompok. Salah satunya adalah membalik string. Nah nanti apa namanya, tugas Anda nanti adalah membuat program dengan pakai bahasa pemrograman ya Pak, Python ya. Kita pakai Python ya. Iya Pak, Python Pak. Ya, Anda pokoknya saya sesuaikan dengan yang sudah Anda pelajari di algoritma pemrograman Python ya. Oke. Jadi nanti ya, tugas pertama, salah satu soalnya adalah membalik string. Nah, programnya itu adalah dibuat semuanya, semua tugas itu nanti dari tugas pertama sampai tugas terakhir itu semua programnya dibuat dinamis, dalam artian bahwa inputnya itu diisi oleh user dari keyboard ya, dari keyboard. Jadi inputnya itu tidak ditulis di listing programnya, tidak ditulis di programnya, tetapi diinputkan dari keyboard oleh user. Tentunya atas permintaan program ya. Jadi setelah programnya jadi, di run, lalu programnya minta input ya, input misalkan membalik string berarti ya, string yang mau dibalik gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu, karena programnya bersifat seperti itu, dinamis, maka nanti inputnya bisa berubah-ubah tentunya gitu ya. Jadi masukkan input, lalu di enter, keluar outputnya. Mungkin minta lagi, input lagi, masukkan string, lalu di enter, keluar outputnya, yaitu berupa string yang terbalik. Demikian seterusnya sampai user bosan menginput. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu nanti ya. Nah, cuman stringnya nanti tentunya adalah berupa kalimat yang panjang seperti ini ya, misalkan ya, ini seperti ini ya. Satu kalimat atau banyak kalimat dalam satu alinea, bisa saja ngambil dari internet, satu alinea atau lebih gitu ya. Satu alinea atau dua alinea atau tiga alinea nggak masalah gitu ya. Nah, diinputkan itu, jadi tinggal copy paste saja inputnya, terus di enter. Nah nanti perhatikan nanti bagaimana biar antara kata dengan kata itu spasi kosong juga muncul, yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti Anda akali ya, Anda perhatikan bagaimana nanti katakanlah antara alinea satu dengan misalkan inputnya itu antara alinea dengan alinea berikutnya itu ada satu baris kosong misalkan. Jadi alinea satu dengan alinea dua ada pemisah satu garis kosong. Alinea kedua dengan alinea ketiga juga demikian, begitu ya. Itu sebagai input dan nanti outputnya juga harus seperti itu. Nanti ya outputnya juga harus seperti itu. Jadi output alinea satu dengan alinea dua nanti juga ada satu garis kosong sesuai dengan inputnya, gitu ya. Nah itu diperhatikan nanti ya, perhatikan. Oke, yang pertama membalik string. Lalu yang kedua, stack itu bisa dipakai untuk yaitu mengkonversi
bilangan bulat, ini bilangan bulat ya, bilangan bulat ke bilangan berbasis lain, ini bilangan berbasis 10, bilangan bulat, ke bilangan ke bilangan berbasis lain, diantaranya adalah bilangan berbasis 2, yaitu bilangan biner, lalu juga bisa bilangan berbasis 8, oktav ya, bilangan berbasis 8, berarti nanti angkanya cuma 0 sampai 7 kalau bilangan berbasis 8 itu ya. Pengalinya adalah 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3 gitu kan. Kalau bilangan bulat kan pengalinya 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa ini salah satu soal juga ini, mengkonversi. Jadi mengkonversi bilangan bulat ke bilangan biner. Bisa mengkonversi bilangan bulat ke bilangan berbasis 8. Bisa juga mengkonversi bilangan berbasis 8 ke bilangan mengkonversi dari bilangan bulat ke bilangan berbasis 16 heksadesimal. Nah, gitu ya. Nah, ini pun juga merupakan salah satu soal dari tugas pertama. Jadi soal nomor 1 ya, soal nomor 1 yaitu membuat program dinamis dengan Python untuk mengkonversi bilangan bulat ke bilangan biner, bilangan berbasis 8, dan bilangan berbasis 16 atau heksadesimal. Jadi nanti bayangan dulu, ini programnya juga harus dinamis. Nah, jadi Anda maka pertama kali yang muncul dari program Anda maka seperti ini katakanlah gitu. Bilangan bulat yang konversi atau masukkan bilangan bulat yang akan Anda konversi. Misalkan seperti ya bilangan bulat. Tidak harus bulat ya. Bilangan tidak harus bulat, Bisa juga bilangan apa namanya? Bilangan desimal, bilangan desimal yang tidak bulat. Misalkan 20,125 misalkan seperti itu. Kan bisa juga ya dikonversi ke biner, ke berbasis 8 maupun ke berbasis 16 bisa. Bisa lah. Nah, tentunya Anda harus tahu algoritmanya tentunya ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya kasih gambaran dulu. Nanti program Anda itu nanti setelah programnya udah jadi, nggak ada bug, nggak ada error, setelah di-run, muncul pertama kali adalah minta input. Masukkan bilangan desimal yang akan dikonversi. Anda masukkan. Katakanlah masukkan berapa? 100, sekarang tanggal 18 ya. 100,189 misalkan. 100,189. Misalkan ya. Nah, nanti hasilnya langsung enter, langsung muncul bawahnya. Hasilnya adalah titik 2. Bilangan binernya sama dengan misalkan. Bilangan berbasis 8-nya sama dengan berapa? Bilangan heksadesimalnya sama dengan berapa? Dibuat kalimat yang bagus. Dibuat kalimat yang bagus ya. Oke, muncul gitu ya. Jadi sekali input, outputnya ketiga-tiganya muncul. Syukur-syukur proses konversinya ditampilkan. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Proses konversinya ditampilkan. Itu lebih bagus lagi. Nah, setelah sekali input lalu outputnya ketika output muncul ya bilangan biner muncul, bilangan berbasis 8 muncul, bilangan berbasis 16 muncul sebagai output ya. Lalu muncul lagi kalimat. Apakah Anda masih mau mengkonversi bilangan desimal lagi? Ya apa tidak? Pilih ya apa tidak. Kalau milih ya, silahkan input bilangan desimal yang mau dikonversi. Input. Ya. Muncul lagi outputnya 3 bilangan tadi ya berbasis biner 8 sama 16 kan.
Lalu setelah itu muncul lagi kalimat seperti tadi, kalimat tanya. Apakah Anda masih mau mengkonversi bilangan desimal? Iya Pak, tidak. Kan misalkan tidak, ya. Tidak, ya kan ya. Ya sudah kalau tidak. Ya sudah kalau Anda sudah capek, misalkan seperti itu ya. Misalkan kasih komentar apalah seperti itu ya. Misalkan ada buat komentar seperti itu. Ya sudah kalau Anda sudah capek, silakan istirahat, misalkan seperti itu. Boleh-boleh saja. Itu ya. Oke, paham? Sudah 2 soal. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi kalau yang membalik string tadi ya cuma seperti itu, menggunakan stack ya, seperti tadi. Lah sekarang kalau yang konversi menggunakan stack juga, cuman bagaimana? Apa yang ditumpuk di stack itu apanya? Nah, kan gitu. Yang disimpan di stack itu apanya? Nah, yang disimpan di stack di sini adalah sisa hasil bagi. Siapa yang dibagi? Bilangan yang dikonversi. Siapa yang membagi? Basisnya, misalkan mau dirubah ke biner ya berarti dibagi 2. Gitu kan? Pembaginya 2. Pembaginya 2. Kalau pembaginya 2 berarti sisanya berapa ya? Sisanya 0 atau 1 kan ya? Jadi pembaginya 2 nanti ya. Kalau mau dirubah ke biner. Kalau mau dirubah ke bilangan berbasis 8 ya pembaginya 8 nanti. Pembaginya 8. Kalau pembaginya 8 nanti sisanya berarti kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kalau mau dikonversi ke bilangan berbasis 16 ya pembaginya 16 ya. Oke. Untuk contohnya adalah seperti ini. Contoh, misalkan bilangan desimal yang mau dikonversi adalah bilangan bulat yaitu 20. 20 ya. 20. Mau dikonversi ke bilangan biner, bilangan berbasis 2. Maka pembaginya adalah 2. 20 dibagi 2. Hasilnya taruh di bawahnya, sisanya tulis di kanannya. Atau sisanya ini langsung dimasukkan ke stack. Langsung masukkan ke stack. Langsung masukkan ke stack. Berarti 0. Masuk sini ya. Langsung stack ya. Ya. Perhatikan ya nanti ya. Berbasis 8, berbasis 16, caranya sama. Caranya sama ya. Harus saya tolong dulu. Oke, jadi saya ulangi 20 dibagi 2, hasilnya 10 kan ya? Ya kan? Iya, Pak. Sisanya 0. Sisanya 0, sisanya ini masukkan stack. Plung, gitu kan? Nah, tadi hasilnya tadi dibagi 2 hasilnya 10. Nah, 10 sekarang 10 dibagi 2 lagi. Hasilnya 5. Sisanya 0. Sisanya masuk stack. Nah, masuk ya. Terus tadi 5. 5 dibagi 2. Dibagi 2 hasil baginya 2 ya kan? Sisanya 1. 1 sebagai sisa hasil bagi masuk ke tumpukan, masuk stack. 1, oke ya. Tuh, lalu tadi sampai sini ya. Sampai ini ya tadi ya. 2 dibagi 5 Iya, Pak. dibagi 2 tadi kan. 5 bagi 2 tadi hasilnya 2, sisanya 1 ya kan. Sekarang 2 nih. 2 bagi 2 bagi 2. Hasilnya berapa? 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 2 dibagi 2 hasilnya 1. 1, Pak. Iya. 1. Sisanya berapa? 0, Pak. 0. Sisanya masukkan ke stack. Nah, ya. Oke. Terus tadi hasil baginya tadi 1. Masih punya hasil bagi. 1 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Jadi kalau yang dibagi lebih kecil dari pembaginya, maka hasilnya 0. Nah, terus itu sisa hasil baginya. Jadi 1, tadi kan 1 tadi hasil baginya tadi 1 ya. 2 dibagi 2 tadi hasil baginya 1, sisanya 0. Gitu. Sisanya masuk ke stack. Nah, 1 ini merupakan hasil bagi, maka masih dibagi lagi 2. Bagi lagi 2, 1 dibagi 2 karena 1 itu lebih kecil daripada 2 daripada pembagi, maka hasilnya 0. Hasil baginya 0.
sisanya satu masuk ke stack, gitu kan? Terus stop. Nah, kapan proses ini berhenti? Kalau hasil baginya sudah 0, gitu ya. Kapan hasil baginya 0? Kalau yang dibagi lebih kecil dari pembagi, gitu. Paham ya? Paham ya? Paham, Iya, paham Pak. ya? Paham, Pak. Jadi nanti yang berbasis 8 juga gitu. Nanti pembaginya 8, hasil baginya taruh di sini, sisanya kalau kalau pembaginya 8, nanti sisanya kemungkinannya berapa saja? Kemungkinannya, sisanya 0, 1, 2 sampai 7 ya. Ya kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, seperti itu, ya, ya. Gitu ya. Oke, seperti itu sama. Nanti yang berbasis 8, pembagiannya 8, prosesnya sama. Kapan proses pembagian ini berhenti? Kalau hasil baginya 0. Kapan hasil baginya 0? Kalau yang dibagi lebih kecil dari pembagi. Oke ya. Kalau yang dibagi lebih kecil dari pembagi. Jadi nanti kalau mau dirubah ke basis 8, pembaginya tentunya 8. Kalau yang dibagi itu sudah kurang dari 8, maka hasil baginya nanti 0. Lalu ini tentunya sebagai sisa hasil bagi, gitu ya. Nah, itu ya. Yang berbasis 16 juga begitu. Yang berbasis 16 juga begitu, pembaginya 16, gitu kan. Pembaginya 16, sisa hasil baginya 0 1 2 sampai 15, kemungkinannya proses pembagian berakhir kalau hasil baginya sudah 0, gitu ya. Nah, tadi sisa hasil bagi tadi dari sisa hasil bagi yang pertama kali sampai terakhir kali itu dimasukkan ke stack, begitu ya. Setelah prosesnya ini selesai, berarti memasukkan elemen ke stacknya kan juga sudah selesai, betul ya? Memasukkan elemen ke stacknya sudah selesai, yaitu memasukkan sisa hasil bagi ke stack sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah, maka ini diambil dari stack, ini diambil dari atas berarti kan ya, dari ujung loh, diambil lalu ditulisnya dari kiri. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0 berbasis 2 itu adalah nilai dari 20. Itu adalah sama dengan 20. Jadi 20 kalau ditulis dengan bilangan biner, hasilnya adalah 10100 berbasis 2. Begitu. Paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini soal kedua, yaitu konversi bilangan desimal. Sekali lagi, tidak harus bulat, ke bilangan berbasis lain, yaitu bilangan berbasis 2, ataupun bilangan berbasis 8, ataupun bilangan berbasis 16. Itu yang biasa digunakan ya. Nah, itu sekarang algoritma seperti itu, langkah-langkah seperti itu Anda terjemahkan, langkah-langkah seperti itu Anda terjemahkan, buat algoritmanya, algoritma Anda sendiri Anda buat, lalu Anda buat programnya, ya, yang mengikuti langkah-langkah yang seperti seperti tadi. Oke, membalik string. Membalik string, ini juga membalik string ini sebetulnya, ini kan membalik string sebetulnya, menggunakan stack ya, membalik string. String yang dibalik yang mana ini? Ya. Sisa hasil bagi yang ditumpuk di stack. Lalu ini algoritmanya, ini algoritma apa? Konversi dari bilangan desimal katakan gitu ya, dari bilangan desimal ke bilangan berbasis lain. Ditumpukan kosong terlebih dahulu. Lalu while bilangan lebih dari 0, jadi bilangan ini adalah yang mau dikonversi, ini bilangan desimal ya, bilangan desimal, lalu variabel digit nanti dipakai untuk menyimpan sisa pembagian bilangan bulat dengan 2. Ya kan? Kalau ini dikonversi ke
ke biner. Biner ya. Lalu push tumpukan koma digit ditaruh, push tumpukan digit, lalu bilangan yang baru ya, bilangan yang baru tentunya ya adalah hasil pembagian bilangan bulat dengan 2 tadi. Kalau dibagi dengan, kalau dirubah ke biner ya, kalau dirubah ke 8 ya bagi 8 gitu kan. Jadi bilangan yang baru sekarang adalah isinya atau nilainya adalah hasil bagi bilangan yang sebelumnya tadi dengan 2 gitu kan. Bilangannya jadi berubah, lalu apa namanya, tumpukannya isinya adalah digit. Digit itu tadi apa? Digit itu tadi adalah sisa hasil bagi dari bilangan tadi dengan 2. Gitu ya. Jadi digitnya masukkan ke tumpukan. Satu gitu kan. Sampai prosesnya selesai gitu ya. Nah, setelah prosesnya selesai, kapan prosesnya selesai? Ya kalau proses pembagian tadi selesai. Gitu ya. Kapan proses pembagian selesai? Kalau yang dibagi sudah lebih kecil dari pembaginya. Sehingga hasil baginya 0, hasil baginya 0 ya, otomatis ya. Gitu. Nah, setelah itu berarti ngisi ketumpukannya juga sudah selesai karena sudah tidak ada sisa hasil bagi lagi gitu ya. Itu selesai ya sudah, tumpukan angka-angka yang ditumpukan tadi Anda ambil, diambil ya, diambil lalu ditulis dari kiri ke kanan gitu ya. Lalu tampilkanlah digit ya, digit. Jadi digit di sini adalah hasil dari pop, dari tumpukan. Digit di sini sekarang adalah merupakan nilainya adalah bilangan biner ya, bilangan biner hasil pengambilan dari tumpukan. Nah, inilah apa namanya, bilangan biner kalau yang dicontoh sini tadi ya, dari bilangan yang dikonversi tadi. Oke, saya pikir sudah jelas ya. Iya Pak, Nah, sudah Pak. lalu manfaat yang ketiga dari manfaat yang lainnya dari tumpukan atau dari stek adalah untuk memproses perhitungan, misalkan ya, untuk memproses perhitungan aritmatika, misalkan seperti ini ya, seperti ini misalkan di dihitung dengan tumpukan. Caranya bagaimana? Ya ditumpuk aja, setiap karakter tumpuk. Jadi kurung buka, masukkan ke tumpukan, berarti paling bawah ya, 4. Masukkan berarti di atasnya kurung buka. Terus plus, di atasnya 4, 7, dan seterusnya gitu ya. Kurung tutup, terus bintang, terus 3, terus min, terus 8, terus bintang kali ya, terus 5, terus plus, terus 8, terus bagi gitu kan, terus 4. Gitu kan? Nah, gitu kan? Lalu bagaimana ngitungnya? Nah, ngitungnya ya dari tumbukan itu diambil top. Pertama kali 4. 4. 4 ya belum bisa ngitung apa-apa kan? Karena 4. 4 setelah 4 ngambil berikutnya lagi ada operasi bagi. Operasi bagi. 4 operasi bagi, berarti 4 sebagai pembagi, ya kan? Sebagai pembagi. Dan yang dibagi berapa kan gitu. Setelah itu 8. Oh, berarti yang dibagi 8 pembaginya 4. Berarti 2 kan ya? Hasilnya 2. 2, hasilnya 2 kan ya? 2, terus ada operasi jumlah. Ada operasi plus. Kalau plus ini kan perlu 2 suku, ya kan? 2 suku. Yang dijumlahkan berapa sama berapa. Yaitu 2 ditambahkan ke berapa? Nah, ditambahkan ke berapa? Setelah itu ke 5. 5. Apakah ditambahkan ke 5? Ntar dulu. 2 ditambah 5. Setelah 5 ambil lagi kali. Oh, berarti nggak langsung ditambahkan ke 5. Karena 5 dikalikan berapa? Kalikan 8. Oh, berarti 5 kalikan 8 dulu 40.
40 ditambahi 40, terus tadi ya 40, setelah itu min. Oh, berarti min 40. Min 40 atau 40 dulu boleh ya. 40 ya, 40. 40 ditambah 2. 40 tambah 2. Oh enggak, ini minnya kan ikut sini ya. Minnya nempel di sini ya. Nempel di min 40 kan ya. Berarti min 40 tambah 2. Berarti min 38 toh ya. Min 38, min 38. Aduh, atau 40 tadi juga boleh. 40 tambah 2, 42. 42 boleh. 42 ya. 42 terus enggak ya, tapi minnya kan ikut di 40 ya. Jadi tetap 2 plus min 40. Min 38. Min 38. Min 38 terus ketemu 3 kali ya, ketemu 3 kali. Berarti min 38 berarti pengurangan ini. Pengurangan operasi min, pengurangan berarti pengurangnya 38 lalu apa yang dikurangi berapa kan gitu kan ya. Yang dikurangi berapa? 3, tapi 3 setelah di pop lagi ada tanda kali. Oh, berarti 3 dikalikan dulu ya. 3 dikalikan dulu dengan siapa? Dengan setelah kali ada kurung tutup. Oh, kurung tutup berarti ada pasangannya, ada kurung bukanya kan? Kurung tutup. Setelah kurung tutup 7. 7 7 kurung tutup. Nah, kurung bukanya kan belum ada kan? Berarti nanti sampai ke kurung buka baru 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 bisa diartikan gitu ya. 7 terus plus plus terus 4. Oh, berarti 7 plus 4 terus kurung tutup. Oh, berarti kurung buka kurung tutup tadi dihitung dulu. Berarti 11 kali 3. 11 kali 3 33 kan? 33 dikurangi tadi 38 ya tadi kan. Nah, gitu. Itu hasilnya. Itu adalah eh, penggunaan tumpukan untuk memproses suatu perhitungan aritmatika. Gitu ya. Jadi ini bisa ditulis algoritmanya, langkah-langkahnya seperti apa. Lalu aplikasi yang berikutnya adalah untuk memproses pasangan tanda kurung dalam suatu ekspresi, memproses pasangan tanda kurung dalam suatu ekspresi. Jadi kurung buka, kurung tutup itu kan kalau ada kurung bukanya pasti harus ada kurung tutupnya. Jadi kalau ada kurung tutupnya juga harus ada kurung bukanya gitu ya. Artinya kalau ada kurung buka tapi nggak ada pasangan kurung tutupnya, berarti nggak valid, begitu kan? Nggak valid. Seperti di yang ekspresi pertama ini juga gitu, dimasukkan ke tumpukan gitu kan, masukkan ke tumpukan, berarti kurung buka, terus A, terus kurung buka lagi, terus B, terus kurung buka, kurung kurawal gitu ya, terus C, terus ini bagi kali ya, bagi apa operasi apa nih? Bagi ya, bagi apa ya? Apa kalau di apa nilai mutlaknya? Bukan nilai mutlak, nilai desimalnya. C bagi D apa ini? Tanda apa nih? Pembagian bulat diambil bulatnya kalau nggak salah ya. Apa nanti dilihat lah ya. Oke, seperti itu. C bagi D. Nah, terus ada kurung kurawal tutup gitu kan. Masukkan. Lalu E masukkan ke stack tadi ya. Lalu kurung tutup biasa, lalu kurung tutup biasa lagi gitu kan. Lalu ya tadi di apa namanya? Di pop ya dari stack itu kurung tutup berarti harus ada pasangannya kurung buka nanti. Terus kurung tutup lagi, terus terus kurung tutup kurawal, terus D, ya kan? Terus tanda bagi, berarti ada yang dibagi berarti C ya. Nah,
tadi sudah ketemu kurung kurawal tutup, nah sekarang ketemu kurung kurawal buka, berarti sudah oke. Yang kurung kurawalnya sudah betul ya. Lalu B, lalu kurung kurawal buka. Lah berarti kurung kurawal tutup yang kedua tadi sudah ada pasangannya gitu kan. Lalu A, lalu kurung kurawal buka lagi. Maka kurung kurawal buka yang pertama, kurung kurawal tutup yang pertama kali tadi juga sudah ada pasangannya. Berarti ini valid gitu ya. Nah, kalau Anda coba yang ekspresi yang kedua itu tidak valid karena ada kurung yang tidak mempunyai pasangan. Gitu ya. Lalu aplikasi yang berikutnya lagi dari dari tumpukan dari stack adalah untuk menangani metode rekursif ya. Untuk menangani metode rekursif. Jadi proses yang berulang-ulang, proses yang sama yang dikerjakan secara berulang-ulang sebanyak n kali gitu ya. Berikutnya adalah implementasi dari tumpukan dengan menggunakan array. Dengan menggunakan array. Jadi tumpukan dapat dibuat salah satunya dengan menggunakan fasilitas array ya. Oke. Yang perlu diingat di sini bahwa banyaknya data yang bisa dimasukkan ke dalam tumpukan tentunya bergantung pada banyaknya elemen yang dapat dimasukkan ke dalam array, tentunya gitu ya. Tentunya begitu. Jadi biar konsisten ya. Oke. Oke, lalu ini contohnya. Contoh di sini adalah program statis. Program statis. Maka dari contoh-contoh ini nanti Anda buat menjadi program dinamis. Ini program statis, jadi inputnya sudah ditulis di listing program. Ini program statis ya. Ini Java ya, ini Java. Kalau Python kan mirip-mirip Java atau Python. Nah, di sini inputnya sudah ditulis di programnya. Nah, nanti di program Anda yang merupakan program yang dinamis itu, inputnya ini ditulis oleh user dari keyboard. Begitu ya. Sekali lagi, inputnya semuanya ditulis oleh user dari keyboard. Jadi yang menulis input itu yang menjalankan program, tulisnya dari keyboard. Dari keyboard atau bisa juga nanti memanggil file ya, memanggil file lain ya, memanggil file lain di mana filenya itu sebagai input, boleh. Ya. Dua-duanya nanti juga dicoba. Dua-duanya dicoba. Jadi yang pertama inputnya ditulis secara manual dari keyboard, yang kedua inputnya dipanggil dari file lain. Nah, gitu ya. Di sini ada 9 input yang sudah ditulis di listing program. Lalu nah ditumpukan itu cuman dibatasi, di sini dibatasi. Tumpukan itu dibatasi itu 8. 8. Jadi kalau tadi ada 9, maka tidak semuanya masuk ke tumpukan artinya gitu ya. Tidak semuanya masuk ke tumpukan. Tidak semuanya masuk ke tumpukan. Nah, jadi tadi ada 9 input ya yang sudah dituliskan di program. Jadi tadi push Amira, yang kedua Badia, yang ketiga Citra, dan seterusnya tadi kan ya. Itu yang ke-8 ini Harahap, yang ke-9 Imelda. Yang ke-9 ini nggak bisa masuk di tumpukan karena tadi sudah dibatasi bahwa kapasitas tumpukannya dibatasi 8. Berarti kapasitas dari array-nya juga dibatasi 8. Gitu ya. Program statis kali ini program statis menggunakan fasilitas array. Jadi tumpukan yang menggunakan fasilitas array dan nanti rubah program ini menjadi program dinamis
Jadi tumpukan atau stack yang menggunakan fasilitas array. Itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah perwujudan tumpukan dengan stack. Jadi di Java itu menyediakan kelas yang namanya stack, begitu ya. Jadi apa namanya? Untuk menggunakan kelas stack ini maka di program Java harus disertakan perintah ini. Ya, itu kalau di Java ya. Kalau di Python nanti Anda sesuaikan ya. Anda sesuaikan. Import java.until.stack ya, menggunakan kelas stack. Oke, nah stack itu isinya macam-macam di tumpukan itu bisa bisa bilangan, bisa integer, bisa karakter, bisa string, bisa macam-macam ya. Jadi ini tipe datanya di sini. Stack tipe data tumpukan sama dengan new stack tipe data. Nah ini kelas ya. Oke, jadi kelas stack menyediakan beberapa fungsi di Java ya. Itu ada push tadi, push push karena di stack ya, memasukkan atau menyisipkan data ya. Kalau ini push ARG ya, memasukkan data ARG tentunya di puncak tumpukan gitu ya. Pop tentunya mengambil juga ya. Pop tidak ditulis apapun, maka berarti mengambil data yang di ujung tumpukan tentunya kan otomatis. Jadi mengambil data yang ada di puncak tumpukan, kalau tumpukannya nggak ada kosong maka akan terisi seperti ini ya, ada informasi seperti ini. Lalu peak itu adalah memberikan nilai balik, artinya apa yang ada di puncak tumpukan itu apa, memberi nilai balik berupa elemen yang ada di tumpukan. Jadi peak ini untuk mengetahui nilai yang di data yang ada di tumpukan itu data apa gitu ya, data apa, data yang ada di tumpukan itu data apa gitu. Lalu apalagi get index ya, menghasilkan elemen pada indeks, misalkan get 5 misalnya, ya, artinya menghasilkan elemen yang indeksnya 5 ya, yang pada posisi dengan indeks 5 ya. Get 5 misalnya. Get n ya, berarti menghasilkan data dengan indeks n. Apa ada nggak datanya gitu. Dengan datanya cuma 4 lalu ini get 10 begitu, yang indeksnya 10 kan nggak ada, berarti kan kosong gitu ya. Terus elemen ya menghasilkan elemen pertama ditumbuhkan, gitu ya. Menghasilkan elemen pertama ditemukan tuh apa atau apa elemennya apa. Gitu. Last elemen menghasilkan elemen terakhir. Clear tentunya menghapus semua elemen ditumbuhkan. Lalu remove index, tapi kalau ditumbuhkan ini ya yang bisa di remove kan cuma data yang ada di akhir tumbukan ya. Nanti Anda coba, tidak bisa itu. Data yang ada di selain di akhir tumbukan itu nggak bisa. Oke ya. Oke, sebentar. Oke, lanjutkan. Nah ini uh, pro, contoh program yang menggunakan class tag tadi. Jadi menyertakan perintah ini
import java.until.stack ya. Nah, untuk yang ini, kalau yang tadi kan yang pertama tadi yang menggunakan array tadi, kapasitas dari data yang ditumpukan itu dibatasi tadi ya, dibatasi. Kalau yang ini tidak dibatasi. Berapapun yang mau ditumpuk, dimasukkan ke tumpukan bisa, bisa. Ya, yang ini. Jadi ini nanti juga dibuat program yang dinamis ya, dibuat program yang dinamis. Anda sesuaikan kalau di Python ya, Anda sesuaikan kalau di Python. Yang jelas di sini kapasitas dari tumpukannya tidak terbatas. Kalau yang tadi kapasitas dari tumpukannya, kalau yang pertama tadi kapasitas dari tumpukannya itu dibatasi. Nah, pembatasan dari kapasitas tumpukan itu juga dari user ya, dari keyboard ya. Jadi program setelah di-run pertama kali apa namanya menanya-nanya, silakan isi banyaknya data yang akan dimasukkan atau misalkan berapa maksimum kapasitas data misalkan seperti ya, isi 50 misalkan seperti itu ya. Atau nggak usah banyak-banyak lah, 10 misalkan seperti itu ya. 10. Nah, terus masukkan semua data yang Anda maksud. Masukkan kan tadi cuma 10 ya, 10 ya, kita 10. Anda memasukkan katakanlah sampai 15 misalnya. Maka yang masuk ke array ataupun tumbukan berarti 10 data yang pertama kan ya. Tadi ya, yang pakai array tadi. Ya. Halo? Iya Pak, betul Pak. Ya, 10 data yang pertama. Berarti kan kalau Anda memasukkan 15 data, berarti yang 5 data terakhir itu tidak bisa masuk kan ya. Nah, maka program Anda kasih keterangan begini. Jadi tadi yang masuk ke tumbukan adalah 10 data pertama, jadi siapa, data berapa, data mana, sampai data ke-10. Nah, data ke-11 sampai data ke-15 itu tidak bisa masuk tumbukan. Mungkin nanti, setelah programnya di run tadi ya, masukkan kapasitas data yang Anda maksudkan, 10 tadi, terus masukkan data-data yang Anda maksud, Anda input, katakanlah sampai 15 data, baru enter, gitu kan, enter. Nah, setelah itu muncul di outputnya itu muncul. Maka data-data yang masuk ke tumpukan adalah 1, 2, 3, sampai 10. Gitu ya. Lalu ada keterangan lagi, keterangan dari program Anda. Data ke-11 disebutkan itu. Data ke-11 itu misalkan apa? Data nama misalkan ya. Nama misalkan ya. Data ke-11 misalkan. Data ke-11 itu Agus, ke-12 yaitu Andi, ke-13 yaitu Amin, ke-14 yaitu Vivi misalkan ya, ke-15 yaitu siapa misalkan Firman misalkan ya, tidak bisa masuk tumbukan karena kapasitas ditumbukan hanya 10 data gitu. Itu program itu output seperti itu otomatis dimunculkan secara otomatis. Nah, gimana? Anda pikirkan seperti itu. Tahu maksud saya? Paham yang saya maksudkan? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah, gitu ya. Jadi programnya nanti dibuat seperti itu gitu ya. Dibuat seperti itu. Setelah itu programnya minta lagi, apakah Anda masih mau memasukkan data ke dalam tumbukan? Ya apa tidak ya? Ya, enter. Berapa kapasitas data pada tumbukan? Nah, misalnya Anda isi berapa kapasitas dari datanya di tumbukan berapa? Seperti tadi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau yang ini, kalau yang array tadi kapasitas yang terbatas, kapasitas dari tumbukannya itu Anda ditetapkan oleh user, diinput dari keyboard ya, diinput dari keyboard oleh user ya. Jadi TikTok antara program dengan user. TikTok kan gitu ya. Jadi ada komunikasi antara program dengan user gitu ya. Lalu kalau yang dengan stack ini
kapasitas tumpukannya tidak dibatasi, jadi Anda input berapapun akan masuk ke tumpukan. Di sini ini program statis sekali lagi, karena inputnya dituliskan di listing program ya. Tuliskan di, nah ini semuanya masuk ya, semuanya masuk ke tumpukan. Oke, gitu ya. Nah, nomor 3 itu adalah ada 4 tugas ya. Jadi nomor 4 membalik string ya tadi secara dinamis tadi. Nomor 3 adalah yang barusan tadi ya, program yang dengan array di mana kapasitas data ditumpukannya terbatas. Lalu yang menggunakan stack tadi menggunakan kelas stack yang mana kapasitas dari tumpukannya tidak terbatas. Jadi Anda menginput berapapun itu bisa, begitu kan? Input berapapun bisa masuk ke tumpukan maksudnya. Itu nomor 4, nomor 3, nomor 2. Yang mana tadi nomor 2 ya? Nomor 2 yang nomor 2 yang ini, nomor 2 yang dengan array, jadi kapasitas dari tumpukannya terbatas. Nomor 3 yang menggunakan stack tadi, di mana kapasitas dari tumpukannya tidak dibatasi gitu ya. Nah, yang nomor 1 konversi bilangan desimal ke bilangan berbasis lain tadi ya, ke 3 bilangan berbasis lain, jadi ke bilangan biner, oktal berbasis 8 dan heksadesimal basis 16 ya. Dan nanti untuk yang konversi nanti inputnya bilangan desimal berupa bilangan bulat bisa, oke. Bilangan desimal yang tidak bulat juga bisa. Ya. Oke. Oke, saya pikir cukup kali ya. Nah, ini tugas mandiri, tugas mandiri, jadi gampang ini ya. Cuma 2 nomor aja ya. 2 nomor untuk ini aja. Jadi nomor 1 konversi bilangan bulat ke bilangan biner, oktal dan heksadesimal. Lalu kalau nomor 2 itu cuma melengkapi tabel ini, melengkapi isian tabel. Jadi yang belum lengkap ini baris ketiga, baris ke-5, baris ke terakhir gitu kan. Sudah melengkapi, terus jawab B sama C itu kalau nggak salah apa itu Biko kan kamu. Oke, demikian materi pertemuan kedua ya. Ketiganya nanti saya akan cari waktu untuk pengganti. Kalau sekali-kali malam hari bisa ya? Capek. Mungkin kayak banyak yang capek, Pak. Mungkin di hari Selasa, Rabu, Kamis boleh, Pak, karena kelas kami cuma 1 matkul doang, Pak. Saya tuh tiap Oh, hari juga ngajar ya. iya, Pak. Wah, Nanti kita iya, cari Pak. ya. Boleh Kita dicari cari waktunya, waktu. Pak. Nanti kita cari waktunya. Nah. Baik, Pak. Oke. Jadi baru jam 5 ya, baru jam 5. Masih ada 1 jam. Nah, 1 jamnya Anda kerjakan tadi soal yang 2 nomor tadi. Itu lalu belum ada tugas kan ya? Itu belum ada tugas kan ya? Iya, Pak. Belum, Pak. Belum. Nah, itu nanti
dikerjakan, wajib ditulis tangan, ya ditulis tangan, lalu di scan, ya scan. Kalau tulis tangan kan di kertas ya. Lalu Anda scan, buat file PDF, nanti dikirim, filenya dikirim ke saya di WA Sarah Japri. Nanti saya tulis di WA Group, di WA Sarah Japri ke saya. Nanti jam berapa? Kalau satu cuma 2 nomor tuh nanti malam jam 7 gitu sudah bisa kira-kira. Kan cuma 2 nomor. Ini kan dikerjakan sekarang maksudnya ini jam 5 sampai jam 6 gitu kan. Selesai lah. Nanti dikumpulkan, nanti malam dikumpulkan. Gimana? Tapi boleh nawar, Anda boleh nawar. Silakan kalau mau nawar boleh. Jadi ini ya, sisa waktu 1 jam itu Anda pakai untuk mengerjakan soal yang 2 nomor tadi sebagai tugas individu. Tugas mandiri, tugas individu ya. Wajib ditulis tangan. Kenapa wajib ditulis tangan? Ya biar tidak copy file gitu kan. Kalau diketik kan bisa copy file loh. Ya, jadi tulis tangan. Yang konversi itu ya seperti tadi caranya. Dibagi. Jadi ya. Oke, cukup ya kira-kira Iya, ya. Pak. Untuk pertemuan kita Iya, Pak. kali ini cukup. Terusnya kalau dikumpulkan besok, boleh nggak, Pak? Ya makanya besok itu besok pagi gitu ya. Eh, Yang nanti besok. besok Tapi dikerjakan malam. sekarang ini. Maksudnya ini Oh, iya, Pak. waktu 1 jam ini Anda pakai untuk mengerjakan. Iya, Pak. Itu ya. Bentar, ya. Bukannya kosong ya. Bukannya Iya, kosong untuk Pak. mengerjakan soal itu. Oke. Besok. Nggak kelamaan tuh kalau besok pagi. Karena, Nggak. iya, di pagi kami ada kelas, masih ada kelas, Pak. Oh gitu. Iya. Pagi. Berarti dikirim ke saya. Kirimnya WA Japri. WA Japri ke saya kan. Itu apa namanya sebelum sebelum ada kelas, sebelum jam 8 gitu ya. Jadi nanti saya tulis di WA grup waktu ngirim filenya. Jadi WA Japri kan. Saya kasih waktu paling 10 menit, per waktu 10 menit gitu. Biar apa? Biar ngumpul. WA-nya biar ngumpul. Jadi kalau waktunya lama gitu kan, kadang WA Anda, terus mungkin WA dari mana kadang-kadang malah ketimpa. Kalau waktunya cuma 10 menit gitu kan artinya waktu ngirimnya hampir bersamaan, jadi ngumpul gitu ya. Jadi nanti kalau ngumpul begitu enak. Saya downloadnya enak. Saya sengaja pakai WA Japri jadi biar sendiri-sendiri, nggak pakai OneDrive gitu ya. Oke ya, begitu ya. Kita akhiri ya pertemuan kita yang kedua ini. Silakan Anda melanjutkan untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan tugas individu tadi yang cuma 2 nomor ya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Yang hadir hari ini 36. Ya, 36. Selamat sore semuanya. Saya live dari ini ya, dari ruangan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama. Ya.